Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Freddy Frandana, biasa dipanggil Freddy. Saya merupakan CPNS angkatan tahun 2019 di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Saat ini saya bertugas di Kantor Pertanahan Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keteladanan dari pahlawan nasional yang berhubungan dengan bela negara dan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil. Tokoh yang saya ambil teladannya adalah Dr. Handes Muhammad Hatta. Dr. Handes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatran Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Indische Parties, yakni Suwardi Suryaningrat, Dos Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir Said Pamonjak, Ali Sastro Amijojo, dan Abdul Majid Jojo Diningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang
Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum hari kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Meida. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Sukarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, tepatnya pukul 10.00, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Namun, kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan, dan ia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian ia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yaitu Mutia Gemala Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Dari biografi singkat Dr. Andes Muhammad Hatta, yang nilai-nilai keteladanan yang saya ambil adalah belajar secara sungguh-sungguh dan pantang menyerah, memiliki keberanian, memiliki patriotisme atau rasa cinta dan setia kepada tanah air, bersikap baik dan jujur. Yang terakhir, rela berkorban tanpa pamrih demi kemerdekaan bangsa dan negara. Dari nilai-nilai keteladanan tersebut, keteladanan yang dapat saya terapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN adalah berdedikasi, memiliki komitmen dan akuntabel, senantiasa meningkatkan kompetensi untuk menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi, berpikir berperilaku dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanah jabatan, serta prinsip moral, sehingga menghasilkan kinerja yang handal dan berkualitas.